pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Saya Yuni Rumbaran bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami. Seorang guru di Kabupaten Yaukimo tewas dianiaya orang tak dikenal. Berenang saat pulang sekolah, seorang pelajar di Manokwari tewas tenggelam. Pesawat yang mengangkut sembako dari Timika ke Lanijaya tergelincir di Bandara Tiom. Seorang guru di Kabupaten Yaukimo, Papua Pegunungan tewas setelah diserang sekelompok orang tak dikenal pada hari Jumat. Korban diserang saat hendak melakukan kegiatan menanam pohon bersama rekan guru dan para murid di wilayah Kampung Holuwon, distrik Holuwon. Seorang murid sempat melihat 2 orang tak dikenal membawa senjata tajam dan panah di sekitar area perbukitan. Tak lama kemudian terdengar teriakan minta tolong dari arah bawah. Saksi yang mendatangi lokasi menemukan korban dalam kondisi kritis dengan sejumlah luka tusukan. Korban sempat dievakuasi menggunakan pesawat MAF menuju Wamena dan selanjutnya diterbangkan ke Jayapura. Namun sesampainya di Rumah Sakit Bayangkara Jayapura, korban dinyatakan meninggal dunia. Telah terjadi penyerangan dan penganiayaan terhadap sejumlah tenaga pendidik yang menyebabkan salah satu korban atas nama Melani Wamea meninggal dunia saat dievakuasi menuju Jayapura. Dalam insiden penyerangan ini, 3 guru lainnya berhasil menyelamatkan diri dan mengalami trauma yang mendalam akibat penyerangan. Adapun kronologisnya bahwa pada saat korban dan para saksi bersama para murid sedang melakukan penanaman pohon di batas Kampung Holuwon, tiba-tiba mendapat penyerangan oleh sekelompok orang tak dikenal menggunakan senjata tajam. Akibat penyerangan tersebut, korban menderita luka tusuk dan luka sabetan senjata tajam. 3 rekan guru lainnya yang berhasil selamat juga dievakuasi ke Jayapura dan mengalami trauma mendalam akibat insiden tersebut. Polda Papua masih mengejar para pelaku dan meningkatkan pengamanan di wilayah Yaukimo agar kejadian serupa tidak terulang. Tragedi ini menambah deretan kekerasan yang menimpa tenaga pendidik di wilayah pegunungan Papua dan menjadi peringatan akan pentingnya keamanan bagi guru yang mengabdi di daerah pedalaman. Arthur dan Riantonai melaporkan dari Yaukimo, Papua Pegunungan. Seorang pelajar SMP Negeri 15 Rendani Manokwari bernama Ahmad Rizaldi yang tenggelam pada hari Rabu akhirnya ditemukan tewas pada hari Sabtu. Tim gabungan terdiri dari Basarnas, Polair Polresta Manokwari, dan TNI Angkatan Laut menemukan korban sekitar 50 meter dari bibir pantai Taman Ria, Wosi, Manokwari. Sebelumnya, tim SAR gabungan dan warga mencari korban dengan menggunakan perahu karet dan speedboat milik Polairut. Bahkan tim SAR melakukan penyelaman dan memantau dengan sonar. Jasad Ahmad Rizaldi dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari untuk proses autopsi. Pelaksanaan operasi SAR hari kedua pada pukul 14.30 waktu Indonesia Timur, kami tim SAR gabungan berhasil menemukan korban atas nama Ahmad Rizal dalam keadaan meninggal dunia. Untuk informasi tambahan untuk pelaksanaan operasi SAR hari kedua ini, kami melaksanakan dengan yang pertama metode pencarian di atas permukaan air dengan menggunakan perahu karet serta alat apung lainnya. Kemudian kami melakukan teknik dengan penyelaman serta snorkeling serta melakukan teknik pencarian dengan aqua air. Ahmad Rizaldi bersama beberapa temannya sebelumnya berenang di pantai Taman Ria setelah pulang sekolah. Namun korban kelelahan dan tenggelam.
Teman-temannya berusaha menolong korban namun tidak berhasil dan terbawa arus hingga hilang. Tim SAR mengimbau warga tidak mengizinkan anaknya berenang di laut karena arus laut sangat deras bisa membuat siapa saja tenggelam. Edi dan Rian Tonai melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Pesawat Smart Air jenis Caravan C208 dengan nomor registrasi PKSNA tergelincir di lapangan terbang Tiom, Kabupaten Lanijaya, Provinsi Papua Pegunungan pada hari Sabtu. Pesawat yang dikemudikan Kapten Irwan bersama kopilot Palma itu mengangkut logistik dan bahan makanan dari Kabupaten Mimika menuju Lanijaya. Saat melakukan pendaratan, pesawat diduga mengalami kendala teknis hingga akhirnya keluar dari landasan pacu dan tergelincir ke area berumput di ujung lapangan terbang. Proses evakuasi sempat terkendala oleh perbedaan tinggi tanah di ujung landasan yang menyulitkan penarikan badan pesawat dari lokasi tergelincir. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Soekarnito memastikan tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa dan juga Kapten Irwan selaku pilot dan kopilot Palma hanya mengalami luka ringan dan pada saat pendaratan tadi mengalami kendala teknis dan tergelincir sehingga keluar dari landasan pacu. Petugas memastikan sebelum aktivitas penerbangan kembali dibuka, kondisi landasan pacu dibersihkan dan dipastikan aman untuk digunakan kembali. Insiden ini menambah daftar panjang tantangan operasional penerbangan di wilayah Pegunungan Papua yang dikenal memiliki medan sulit dan cuaca ekstrem. Arthur dan Rian Tonai melaporkan dari Lanijaya, Papua Pegunungan. Polisi menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus penyerangan terhadap anggota Polres dan perusakan mobil patroli di Jalan Radio, Merauke beberapa waktu yang lalu. Menurut Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga, saat kejadian petugas berusaha melakukan pendekatan persuasif agar pelaku menghentikan aksinya, namun imbauan tidak digubris. Pelaku justru menyerang petugas hingga beberapa anggota polisi luka-luka, bahkan satu di antaranya tangannya patah. Untuk mengendalikan situasi, polisi akhirnya mengambil tindakan tegas dan terukur dengan menembakkan peluru karet. Secara persuasif meminta udah untuk istirahat, ini malah melakukan perlawanan. Ya, dengan awalnya mendorong, ya, kemudian mulai menyerang. Anggota saat itu kemudian meminta bantuan. Ya. Nah, tidak beberapa lama datang regu patroli motor yang berjumlah 5 orang. Nah, di situ sudah kita lakukan tindakan, namun tetap tidak digubris. Nah, sehingga kalau rekan-rekan melihat ada yang viral saat itu, ya, ada sekelompok orang yang melakukan pengejaran terhadap mobil petugas dan kami sampaikan bahwa itu memang benar adanya. Awalnya Batalion Brimob Pelopor Merauke melapor ke Polres Merauke karena adanya sekelompok anak muda mabuk minuman keras dan berbuat onar di Jalan Radio. Anggota penjagaan dan patroli motor berusaha menangani situasi, namun sekelompok anak muda ini malah menyerang aparat. Kelima tersangka kini telah ditahan di Polres Merauke untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Meningkatnya kasus kriminalitas di wilayah Merauke dalam beberapa waktu terakhir membuat masyarakat resah. Kepolisian setempat mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terutama saat berada di luar rumah atau bepergian. Menurut Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga, langkah antisipasi sangat penting agar tidak terjadi korban kejahatan. Masyarakat warga Merauke untuk bisa bersama-sama kita menjaga situasi Kamtipmas tetap aman dan kondusif. Karena ciri daripada majunya peradaban itu dicerminkan oleh bagaimana tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga Kamtipmas. Tentunya kita tidak menghendaki kejadian ini berulang. Apabila Anda mungkin ingin terpaksa mengkonsumsi miras, silakan lakukan di dalam rumah,
tempat yang tidak mengganggu kenyamanan masyarakat. Untuk menekan kriminalitas, Polres Merauke gencar memberantas peredaran minuman keras di sejumlah lokasi di Merauke. Minuman keras kerap memicu seseorang berbuat kriminal. Selain itu, polisi rutin berpatroli di wilayah rawan kejahatan. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Tim gabungan yang terdiri dari petugas lembaga pemasyarakatan dan polisi merazia lembaga pemasyarakatan kelas 2B Merauke pada hari Sabtu. Petugas memeriksa seluruh kamar dan blok dan meminta seluruh warga binaan keluar ruangan sementara waktu agar petugas leluasa memeriksa. Setelah memeriksa ruangan, petugas kembali memeriksa warga binaan satu persatu sebelum kembali menempati sel tahanan mereka. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan sejumlah barang terlarang antara lain alat pemanas air, charger ponsel, 1 unit handphone, serta pipa logam. Meski demikian, petugas tidak menemukan senjata tajam maupun narkoba. 1 HP ini untuk masak air panas, ini juga ya? Stiker aktif dan beberapa obat yang dibawa sendiri. Resep dokter ya? Oh, tanpa resep dokter. Ya, jadi seperti ini hasilnya, tidak ditemukan barang-barang yang seperti narkoba atau yang lainnya, ya, HP dan senjata tajam lainnya. Seperti lapas lainnya di Indonesia, jumlah warga binaan di lapas ini 533 orang. Jumlah ini melebihi kapasitas tampung lapas. Selain Merauke, lapas ini juga menerima warga binaan dari 3 kabupaten lainnya, yakni Mapi, Asmat, dan Bovendigul. Pihak lapas memastikan razia gabungan ini akan terus dilakukan secara berkala untuk menjamin keamanan dan ketertiban di lingkungan lapas. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Seorang bocah berusia 4 tahun bernama Dion Rumatora, siswa PAUD di Kampung Kumbe, Kabupaten Merauke, hilang. Korban diduga tenggelam di Sungai Kumbe yang berada di belakang sekolahnya pada hari Jumat. Hilangnya Dion diketahui setelah sang ibu datang menjemputnya dari sekolah. Ibu korban dan para guru yang panik langsung berupaya mencari di sekitar sekolah, namun hingga sore hari anak tersebut tak kunjung ditemukan. Dari keterangan sejumlah saksi, seorang warga sempat melihat Dion berjalan ke arah belakang sekolah menuju tepi sungai. Tak lama kemudian warga menemukan jejak kaki anak kecil di pinggiran sungai yang diduga kuat merupakan jejak kaki korban. Keluarga kemudian melapor kejadian ini ke Basarnas Merauke untuk dilakukan pencarian. Dan setibanya tim di lokasi langsung berkoordinasi dengan aparat setempat seperti Pos Angkatan Laut, Kapolsek, Polair, serta masyarakat dan kepala kampung yang ada di sekitar lokasi kejadian. Dan pada hari ini, hari kedua dalam pencarian sementara masih berlangsung dan diharapkan kepada seluruh aparat dan masyarakat dan keluarga supaya bisa mendukung tim yang ada di lapangan untuk bersama-sama mencari mengenai anak yang dinyatakan hilang ini. Pencarian dilakukan dengan menyusuri aliran sungai menggunakan perahu karet dibantu warga sekitar dan aparat kampung. Hasil pencarian belum menunjukkan tanda-tanda keberadaan korban. Tim SAR berencana memperluas radius pencarian hingga beberapa kilometer dari lokasi awal korban diduga jatuh, serta menambah personel dan peralatan pencarian. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Cuaca ekstrem melanda Kabupaten Merauke, Papua Selatan dalam beberapa hari terakhir. Hujan dengan intensitas tinggi disertai angin kencang membuat sebagian warga panik dan was-was. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Merauke, kondisi cuaca seperti ini terjadi karena wilayah Merauke sedang memasuki musim peralihan. BMKG memperkirakan potensi cuaca ekstrem masih akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kita baru saja dilanda angin kencang dan hujan lebat. Biasanya Pak, kalau setelah kita mengalami cuaca ekstrim seperti itu, biasanya kalau hari ini atau besoknya biasanya tidak. Dia butuh waktu lagi, biasanya itu panas dulu, panas beberapa hari, baru hujan lebat lagi. Ini biasanya menunjukkan
periode peralihan musim Pak. Kita baru saja kemarin panas dan ini pelan-pelan kita mau masuk musim hujan. Ya. Tapi ada catatan juga. Ya. Satu kota Merauke ini awal musim hujannya bisa berbeda-beda. Oh gitu. Nah, khususnya distrik Semangga, Merauke, Lauken Jerai, dan Sota, kebetulan mereka ini sama awal musim hujannya nanti di dasarian kedua bulan November. Dasarian kedua itu di tanggal 11 sampai 20 November itu baru musim hujannya. Sekarang masih peralihan. BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang mendadak, khususnya bagi nelayan dan warga yang beraktivitas di laut. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Untuk mendukung program makan bergizi gratis, Polda Papua Barat kembali menyalurkan 102 makanan bergizi ke Sekolah Dasar Negeri 85 Wasai, Kabupaten Manokwari. Para siswa menyambut gembira dan menikmati makanan bergizi gratis yang disalurkan Satgas Penanganan Program Gizi pada hari Jumat. Kepala SD Negeri 85 Wasai, Sain Abdullah, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan Polda Papua Barat yang telah mendukung kesehatan dan gizi anak-anak di daerah pedesaan. Waktu launching, itu saya yang dipercayakan untuk periksa dapurnya. Nah, setelah itu saya ke sini, saya adakan sosialisasi, akhirnya masyarakat ini menerima semua. Jadi anak-anak sekarang itu mereka malah kehadirannya, presentasinya bertambah dengan kehadiran MBG yang sekarang masuk minggu ketiga. Nah, kami dari sekolah sangat senang dengan kehadiran MBG karena awalnya sekolah saya ini termasuk sekolah yang terlupakan. Jadi datanya mulai diambil dari bulan Juni, terus Juli, tapi kami tidak pernah dapat bagian itu. Juli, Agustus, September, kemarin minggu keempat baru kami dapat kesempatan itu. Sebelumnya, masyarakat di Manokwari sempat menolak program makan bergizi gratis karena khawatir siswa keracunan makanan. Program makanan bergizi gratis sejauh ini membantu masyarakat, terutama mereka yang tidak mampu. Selain itu, jika berjalan baik, program ini akan meningkatkan gizi dan kesehatan anak. Badan Gizi Nasional memantau ketat proses masak di dapur untuk mencegah keracunan. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Lebih dari 750 peserta dari berbagai kalangan usia, mulai dari anak-anak hingga veteran, mengikuti kejuaraan balap sepeda yang digelar komunitas sepeda di Merauke, Papua Selatan pada hari Sabtu. Ajang lomba balap sepeda yang digelar di Lapangan Jawa, Merauke berlangsung selama 2 hari dan diikuti ratusan peserta dari berbagai usia. Kompetisi ini mempertandingkan 17 perlombaan mulai dari kategori anak usia 7 tahun, remaja, hingga kategori veteran. Selain sebagai ajang kompetisi olahraga, kegiatan ini juga menjadi wadah kebersamaan dan penyaluran bakat bersepeda, khususnya bagi anak-anak dan remaja di Kabupaten Merauke. Pada saat ini kita mengadakan lomba balap sepeda untuk anak-anak kita mulai dari usia dini sampai hingga veteran, di mana kami menggalang anak-anak itu kami bagi dalam 7 kelas, yaitu kelas pertama kelas 1 usia 7 hingga 9 tahun, kelas 2 10 sampai 12 tahun, kelas 3 13 sampai 15 tahun, kelas 4 17 sampai 19, kelas 5 20 sampai 23 dan seterusnya hingga veteran di usia 30 sampai seterusnya. Ini adakan untuk meningkatkan juga sportivitas anak-anak kita, meningkatkan bakat minat anak-anak kita terhadap sepeda, di mana sepeda ini adalah olahraga yang sangat ringan sehingga memacu adrenalin anak-anak supaya semakin semangat. Total peserta saat ini adalah 159 peserta. Berapa hari penyelenggaranya? Kami adakan selama 2 hari, penyisian di hari Sabtu dan babak final di hari Minggu, tanggal 12 Oktober 2025. Ajang lomba sepeda ini mendapat respon positif dari warga Merauke. Terbukti dengan ribuan penonton yang memadati area perlombaan untuk menyaksikan dan memberi dukungan kepada para peserta. Warga berharap kegiatan seperti ini bisa digelar secara rutin guna menumbuhkan semangat sportivitas, sekaligus mempererat tali persaudaraan antar warga melalui olahraga bersepeda. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini.
Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambe.